Misalnya kita berpegang pada metodologi, kayak tadi perannya kita nggak usah milih salah satu ideologi gitu misalnya. Tapi kan sebenarnya metodologi itu hadir dengan basis ideologi di belakangnya gitu. Ada banyak macam metodologi yang bersumber dari ideologi yang berbeda gitu. Jadi rasanya kayak circular aja gitu. Kita berdebat nih dengan perspektif metodologi A dan orang lain dengan metodologi yang berbeda gitu, berdasar dari ideologi yang beda. Jadi kayak nggak selesai gitu berdebat atau bertengkarnya misalnya gitu. Nah itu gimana Pak? Mestinya kita uji dulu apa betul bahwa metodologi itu di belakangnya ada ideologi itu. Kenapa kamu ambil kesimpulan itu? Paradigma aja kan beda. Ada misalnya yang saya pernah pelajari, misalnya ada yang positivis, ada yang interpretif. Itu juga akan berdasarkan mendasarkan keputusannya pada data yang berbeda sifatnya. Jadi ada paradigma di belakangnya yang berbeda memang gitu. Jadi seringkali debatnya nggak bisa disatukan gitu karena beda aja gitu Pak. Kita menganggap bahwa di belakang metode selalu ada ideologi. Kita menganggap begitu. Dan karena kita menganggap begitu, maka kita menganggap juga sebagai konsekuensi bahwa debat metodologi pasti berakibat konflik ideologi itu. Saya nggak larang itu. Yang saya larang adalah mengambil konklusi yang pasti itu. Istilah paradigma misalnya menjadi kacau karena orang ilmu sosial mengambil itu dari wilayah fisika. Sehingga kita mendalilkan bahwa paradigma itu selalu bekerja semacam social determinant of thought. Di dalam teori paradigma, gejala yang diamati itu dituntun oleh semacam kesepakatan asumsional di antara ilmuwan. Misalnya, kalau Anda psikolog misalnya atau belajar psikologi, di Eropa Anda dituntun oleh psikoanalisis. Tapi kalau Anda ada di Amerika, orang Amerika nggak percaya pada psikoanalisis. Karena segala sesuatu adalah modeling, behavior. Tetapi, kalau kita bilang bahwa, atau kita anggap bahwa psikoanalisis itu adalah ideologi, dan behavioralism Amerika itu adalah juga ideologi, kita gagal untuk melihat bahwa psikoanalisis punya objek yang memang berbeda dengan behavioralistik. Dan objeknya itu dimaksudkan untuk menjauhkan dua metode itu. Jadi pada tingkat mana kita menganggap bahwa di situ ada konflik di dalam paradigma, dan pada tingkat mana kita anggap bahwa konflik itu sebetulnya bukan konflik paradigma, tetapi akibat langsung dari penggunaan satu paradigma. Jadi ada dua paradigma. Dengan kata lain, sesuatu, kita sebut aja nih jiwa manusia, yang bisa diuraikan dengan dua cara psikoanalisis Eropa dan cara behavioral Amerika, menjadi dua soal, bukan lagi satu jiwa. Karena keterangan ini menyebabkan akumulasi pengetahuan menjadi A, keterangan ini menyebabkan akumulasi pengetahuan menjadi bukan A itu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa tidak ada fungsi paradigma, nggak ada fungsi ideologi di dalam paradigma. Karena paradigma itu adalah asumsi aja, kesepakatan di antara akademisi.